Korban tenggelam di Bengawan Solo ditemukan setelah 16 hari pencarian. KPU Tuban masih tunggu jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pencari kayu yang hilang di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro ditemukan tewas setelah 16 hari pencarian. Jenazah kakek tersebut mengapung di sungai berjarak 15 km dari titik lokasi dilaporkan tenggelam. Jenazah Tasam warga desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro yang dilaporkan hilang di Sungai Bengawan Solo setempat akhirnya ditemukan. Jasad kakek 67 tahun tersebut ditemukan mengapung di sungai desa Semambung, Kecamatan Kanor setelah 16 hari pencarian. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini mengatakan korban dilaporkan tenggelam saat mencari kayu di Sungai Bengawan Solo pada tanggal 21 Januari 2025 lalu. Tim SAR gabungan sebelumnya juga telah berupaya melakukan pencarian korban selama 7 hari. Namun korban tidak ditemukan sehingga proses pencarian korban dihentikan. Setelah korban ditemukan, BPBD langsung melakukan upaya evakuasi. Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Bengawan Solo berjarak 15 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Alhamdulillah, jadi bertepatan hari Rabu tanggal 5 ya, 5. Sekarang tanggal 5 Februari 2025. Tadi dari awal kami diinformasikan oleh Bapak Kades, Pak Kades Kanor, bahwasannya korban tenggelam atas nama Pak Tasam, usia 60 tahun, diketemukan di bawah jembatan Kari. Itu jaraknya berapa kilo Bu dari lokasi pertama hilang? Kalau tadi informasi kurang lebihnya 15 kilometer ya, kalau dari tempat kejadian. Untuk kondisi jenazah sendiri seperti apa? Kalau kondisi jenazah ya masih utuh semuanya, karena permintaan dari keluarga untuk disucikan di Rumah Sakit Sosodoro. Yang pertama kali menemukan dari pihak mana, Bu? Dari informasi Pak Kapolsek, ini tadi dari penambang pasir yang memang secara manual itu muncul sendiri ya Pak Kapolsek ya? Muncul sendiri. Itu terhitung berapa hari Bu? Kalau dari pencarian 16 hari. Sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, jasad korban dibawa ke RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro untuk dilakukan visum. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, seorang narapidana tindak pidana terorisme di Lapas Kelas 2A Bojonegoro menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Dengan penuh ketulusan hati dan tanpa paksaan, napiter bernama Khonurul Anas tersebut memantapkan diri mengucapkan ikrar janji setia kepada NKRI. Narapidana tindak pidana terorisme atau napiter di Lapas Kelas 2A Bojonegoro menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bertempat di Aula Lapas tempat Rabu pagi. Napiter tersebut bernama atas nama Khonurul Anas bin Mohbahri. Dalam ikrar tanpa pasukan, ia mengucapkan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Selain itu, dirinya juga menyatakan telah menyesali kesalahannya dan melepas baiat sekaligus tidak akan pernah bergabung lagi dalam jaringan Jamaah Islamiyah Jawa Timur. Diketahui Khonurul Anas sebelumnya pernah tergabung dalam jaringan radikalisme yaitu Jamaah Islamiyah atau JI. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro, Sugeng Indrawan mengatakan, sebelum menyatakan ikrar setia NKRI, Khonurul Anas rajin mengikuti kegiatan di dalam lapas tempat, baik kegiatan kerohanian keagamaan, keterampilan membatik,
serta mentaati peraturan tata tertib di dalam lapas. Pak Iskun, boleh disampaikan ini ada ikrar setia NKRI, ada berapa warga binaan yang melakukan ikrar? Hari ini tanggal 5 Februari 2025 hari Rabu, Alhamdulillah Lapas Bojonegoro melaksanakan ikrar setia NKRI untuk 1 orang narapidana teroris. Sebelumnya ini tergabung dari jaringan apa Pak, kalau boleh tahu? Yang bersangkutan itu jaringan JI. Itu apakah dari lapas pindahan sebelumnya atau sudah menetap di sini lama Pak? Lapas awal mereka ada di kiriman, jadi Lapas Bojonegoro menerima dari rutan Cikeas. Gitu ya. Untuk masa tahanannya sendiri sekitar berapa tahun Pak di sini? Masa tahanannya masa pidana dari yang bersangkutan itu 3 tahun. Usai menyatakan ikrar setia NKRI, napi terorisme tersebut kemudian melakukan penandatanganan pernyataan serta prosesi penghormatan dan penciuman bendera merah putih. Prosesi ini disaksikan oleh Kalapas Bojonegoro beserta jajarannya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88 Anti Teror, Kemenak Bojonegoro, Bakes Bangpol, serta jajaran Forkopimda Bojonegoro. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban hingga kini masih menunggu jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih dalam Pilkada serentak 2024 lalu. KPU berharap pelantikan segera dijadwalkan sehingga tahapan akhir Pilkada segera dituntaskan. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban terpilih dalam Pilkada serentak 2024 lalu. Meski tidak ada gugatan terkait hasil, namun hingga kini KPU setempat belum menerima jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal tersebut disampaikan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Tuban, Gunawan Wihandono, dalam acara evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar di kantor KPU setempat Selasa sore. Menurutnya hingga kini KPU Tuban masih menunggu jadwal pelantikan dari pemerintah pusat serta menunggu surat dari KPU RI. Pihaknya juga mengaku belum menerima informasi apapun terkait jadwal pelantikan tersebut. KPU berharap pelantikan segera dijadwalkan sehingga tahapan akhir Pilkada segera dituntaskan. Apalagi pelantikan yang sebelumnya sudah dijadwalkan pada awal bulan Februari 2025 ini tiba-tiba diundur oleh pemerintah pusat. Kami masih menunggu surat dari Presiden terkait dengan pelantikan ini. Hingga saat ini untuk informasi yang didapat dari KPU Kabupaten sendiri? Belum sampai saat ini ya. Kemarin ada informasi maju dan sekarang ada informasi mundur. Nah, untuk tanggal pastinya belum kami terima. Kemungkinan kurang maju? Belum bisa menyampaikan terkait hal ini Mas, karena kita juga masih menunggu terkait kapan waktu pelantikan. Kami juga masih menunggu surat dari KPU RI. Berarti akan ada rapat kembali kan? Akan ada rapat dari KPU RI? Enggak, biasanya kami menunggu informasi kalau sudah ada surat dari KPU RI tentunya. Sekedar diketahui, pasangan Aditya Halindra Farizki Joko Sarwono telah ditetapkan oleh KPU Tuban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih periode 2025-2030. Lindra Joko menang telak di seluruh kecamatan atas pasangan Riyadi Wafi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, jembatan penghubung antar desa di Bagor Nganjuk putus. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Film.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Nganjuk putus total akibat tak kuat menahan derasnya arus sungai yang meluap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jembatan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk putus total akibat tak kuat menahan derasnya arus sungai yang meluap. Menurut Kaminem, sepekan sebelumnya jembatan sudah mulai retak-retak dan ada sedikit kemiringan pada struktur jembatan. Kondisi ini membuat warga menutup jembatan untuk keselamatan bersama. Kemudian 2 hari lalu hujan deras melanda kawasan setempat sehingga debit air sungai naik drastis. Derasnya arus membuat struktur jembatan tak kuat menahannya sehingga membuat jembatan amblas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Mulainya sudah rusak, terus tambahan banjir, terus ceklek, putus. Ceklek sementara dengkeng kan. Oh, mentelung. Banjir kedua, ya. Gitu. Terus ambrol itu. Ini kalau ke sana ke desa mana, Bu? Kerep. Ke Kerep. Sana Kerep. Kalau di sini Babatan. Berarti ini antar desa menuju desa lain. Iya. Dari sana Kendal terus Babatan. Oh, penghubung antar desa gitu, jembatan. Kondisi jembatan yang putus membuat warga Desa Gemenggeng menuju Desa Kerep maupun sebaliknya harus memutar sejauh 2 km. Warga berharap pihak terkait segera melakukan penanganan sehingga aktivitas warga bisa kembali normal. Enggak ini, Pak? Enggak bisa, harus mutar, Pak. Mutarnya jauh, Pak? Jauh, Pak. Berapa kilo kira-kira? 2 kilo, Pak. 2 kiloan mutarnya. Penyebabnya ambruk apa nih, Pak? Banjir, Pak. Kapan, Pak, kejadiannya? Kalau nggak tahu, Pak, saya. Nggak tahu pastinya ya. Pak, kalau seperti ini masyarakat khawatir nggak dengan jembatannya rusak seperti ini? Sangat khawatir, Mas. Khawatir gimana, Pak? Kalau ke sana kan nggak bisa. Nggak bisa aja. Iya. Terus harapan Bapak kepada pemerintah gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan aja lekas diperbaiki. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Nganjuk Gunawan Widakdo mengaku akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan penanganan. Yang ambruk, Pak? Oh iya, ya. Jadi jembatan di Gemenggeng kemarin sudah disesmen sama PU juga dengan BPBD. Ya ini nanti, ini masih rencana ya. Jadi masih rencana kita mungkin BPBD nanti akan memintakan BTT atau apapun nanti dari provinsi, dari BPBD provinsi untuk membuat abutmennya. Terus kemudian mungkin diperkirakan rangka baja yang ada di sini, jembatan Bele yang ada di sini kan milik dari provinsi, Bina Marga provinsi. Nanti kita akan berkoordinasi dengan BPBD provinsi. Kalau mungkin cocok untuk itu, mungkin akan dijadikan jembatan darurat. Tapi ini masih wacana. Tapi dari BPBD sudah berkoordinasi dengan provinsi yang nanti bagaimana bisa membantu abutmennya. Karena apa? Di Nganjuk belum teranggarkan itu. Ya, makanya yang bisa dipakai ya nanti ya bantuan dari provinsi. Warga berharap pemerintah desa secepatnya membenahi jembatan yang putus tersebut karena satu-satunya akses bagi petani dan anak-anak sekolah. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Sementara itu, DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing dengan sejumlah pihak terkait menanggapi keluhan pencemaran lingkungan dan bau menyengat dari tempat pengelolaan pabrik tembakau di Sukowati. Hasilnya, wakil rakyat meminta PT Satatek untuk melengkapi perizinan pengolahan tembakau. DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar hearing terkait keluhan masyarakat akibat pencemaran lingkungan dan bau menyengat dari pabrik pengolahan tembakau PT Satatek di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas. Dalam hearing tersebut, DPRD Bojonegoro memanggil sejumlah pihak, mulai dari PT Satatek, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Pendidikan,
pihak sekolah SDN Sukawati, camat, kepala desa, dan masyarakat terdampak. Hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin Selasa siang di kantor DPRD setempat, wakil rakyat menanyakan pihak PT Satatek terkait status kelengkapan perizinan pendirian pabrik pengolahan tembakau serta dampak yang ditimbulkan dari produksinya. Dalam pertemuan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bojonegoro, Yusnita Liasari, juga mengungkapkan bahwa PT Satatek hanya memiliki perizinan pendirian gudang tembakau, sehingga jika melakukan pengolahan tembakau, maka pihak perusahaan harus melengkapi persyaratan yang belum lengkap. Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup sebelumnya diketahui telah mengeluarkan sanksi administratif kepada perusahaan PT Satatek, di mana PT tersebut semestinya sudah memiliki izin UPL dan UKL. Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitro Atin menegaskan agar PT Satatek segera melengkapi perizinan dan meminta agar sementara waktu beroperasi sebagai gudang bukan produksi tembakau. Jika masih melanggar, maka secara tegas akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP Bojonegoro. Dari hasil hearing yang dilakukan dengan DPR beberapa sejumlah pihak terkait dengan PT Satatek tadi, kesimpulannya gimana beberapa tuntutan dari masyarakat? Kesimpulannya yang pertama, PT Satatek harus segera menyelesaikan secara yuridis UKL UPL dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua, untuk sementara waktu mereka harus itu bekerjanya sebagai gudang sebelum itu diselesaikan izin-izinnya, karena sampai saat ini izinnya belum selesai. Dan yang kedua, setelah yuridis, otomatis kalau nanti sesuai yuridisnya pasti masyarakat yang terdampak itu akan terlindungi. Seperti contohnya daerah di Redreyeng itu kan juga beroperasi, tetapi masyarakat sekitarnya bagus, tidak terdampak. Nah, itu harus dilakukan oleh PT Satatek. Dari perizinan sendiri ada waktu berapa? 15 hari. Jika nantinya 15 hari tidak bisa menyelesaikan perizinan, nanti akan ditindak tegas. Satpol PP tadi sudah disampaikan seperti itu. Sementara itu, perwakilan manajemen PT Satatek Nur Hidayat mengaku akan melengkapi berkas perizinan. Meski demikian, dalam melengkapi berkas tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam kurun waktu 15 hari, melainkan banyak uji-uji yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terkait tadi penyampaian hearing, ada komentar sendiri Mas dari perusahaan apa yang disampaikan oleh DPR dan ada masukan? Ya, disampaikan di forum tadi ya kan, sudah jelas kan bilang semuanya, posisinya ya kita memang lagi berproses semuanya kan. Jadi kita mungkin nanti lebih ke humanis, ke sosialnya lagi lah. Ini dampaknya kan juga orang-orang sekitar situ, ya kita nanti tim kita juga segera melakukan aksi seperti apa. Jadi kalau masalah perizinan dan sebagainya memang tidak bisa seperti membacakan telapak tangan. Banyak uji-uji yang harus diselesaikan juga. Nggak serta-merta UKL harus jadi dalam 10 hari, 20 hari tidak akan bisa. Itu ada prosesnya ya. Iya, tadi itu 15 hari ya Mas. Itu kalau kita buat suratnya itu bukan menyelesaikan 15 hari, tapi menjawab tanggapan 15 hari. Itu tadi sebelumnya mau saya tanggapi. Tapi sebenarnya yang kontra-kontra kita, warga-warga sekitar, ya sebenarnya kita sudah sosialnya kita harus lebih manis lagi. Oke. Untuk komitmen perusahaan sendiri Mas, terkait tadi juga disinggung dari KPI atau apa sendiri terkait sanksi gitu. Apakah juga mendapatkan sanksi-sanksi tertentu gitu dari? Sanksi itu waktu itu diberikan bukan untuk memberikan sanksi administratif ya kan, itu diselesaikan dalam waktu 100 hari. Ya kan, 100 hari. Mungkin kalau nanti kita sudah memberikan proses daripada perizinan itu sudah gugur secara peraturan. Kenapa nggak saya sampaikan banyak panjang lebar yang mungkin para pemangku hukumnya sudah mengerti seperti itu. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Bagi traveler sekaligus pencinta buah segar, tak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke agrowisata Kebun Kelengkeng di Kabupaten Tuban. Selain menyuguhkan eksotisme alam pedesaan, pengunjung juga dapat memetik dan mencicipi buah kelengkeng langsung dari pohonnya. Buah hasil budidaya petani tradisional tersebut dijamin manis dan berdaging tebal. Inilah agrowisata Kebun Kelengkeng yang ada di Desa Sugian, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Area seluas 12-an hektar ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama memasuki masa panen seperti sekarang. Pengunjung didominasi rombongan keluarga, instansi, atau komunitas.
Keindahan alam dan asri menggoda pengunjung untuk bersuah foto. Selain menikmati eksotisme alam pedesaan, pengunjung juga dapat memetik buah kelengkeng langsung dari pohonnya. Pengunjung bisa mencicipi gratis, namun harus membayar jika membawanya pulang sebagai buah tangan. Untuk harga bervariasi antara Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram, bergantung pada kualitas buah. Tapi jangan khawatir dengan rasa. Kelengkeng di seluruh area dijamin memiliki rasa manis dengan buah tebal serta berbiji kecil. Pak, ini pengunjung dari mana ini, Pak? Dari Gresik, Pak. Ini kesini sama siapa saja, Pak? Sama rombongan. Selama acara Festcation itu ya. Sekalian ini ya wisata kelengkeng itu, Pak ya. Wisata kelengkeng. Ini tadi metik bareng-bareng, Pak. Metik bareng-bareng. Dapat banyak, Pak. Alhamdulillah banyak, gratis. Rasanya gimana, Pak, kelengkengnya? Rasanya manis, enak. Dari Madiun, Vesrat, tanpa hutan. Ini kesini sama siapa saja, Bu? Sama rombongan, kebetulan ada teman dari Jogja juga, dari Bantul juga. Dalam rangka apa ini? Festcation 8. Terus kalian wisata kelengkeng ini, Bu ya? Ya, sekalian wisata kelengkeng. Kebetulan tempatnya kan di kebun kelengkeng. Ini tadi medik dapat banyak, Bu? Lumayan, dapat satu karung. Rasanya gimana, Bu? Rasanya enak, manis. Dalam area ini hanya membudidayakan satu jenis kelengkeng, yaitu kateki atau new crystal. Meski sebagian besar telah menghasilkan buah, namun waktu panen dibuat bergantian. Setiap pohon mampu menghasilkan 40-50 kg buah kelengkeng segar. Untuk promosi, para petani biasanya memposting pohon yang mulai memasuki masa panen. Selanjutnya, pengunjung akan menghubungi untuk membuat janji sehingga petani dapat mempersiapkan diri. Luas area agrowisata ini sekitar 2,5 hektar dan dulu difungsikan sebagai waduk karena di dataran rendah. Dan karena sudah begitu lama tidak ada pengerukan, maka waduk ini akan dangkal. Dan karena dangkal, maka berbarengan dengan perkembangan tanaman buah kelengkeng ini juga membutuhkan tempat untuk sarana penunjang wisata, maka kami manfaatkan, kami kembangkan menjadi lokasi agrowisata. Dan juga begitu juga karena ini juga menjadi waduk yang dimanfaatkan oleh teman-teman pertanian, maka ada sebagian area di lokasi ini sekitar kurang lebih 3.000 meter persegi tetap kita manfaatkan waduk. Kini pengelola agrowisata juga menyediakan fasilitas camping ground bagi pengunjung yang ingin menginap di alam bebas. Belum ada tiket masuk, pengunjung hanya diminta mengisi kas seikhlasnya. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Menang atas Kresna Unesa FC, Persinga melaju ke babak 8 besar. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Penyisihan grup KK babak 16 Liga 4 Asprof PSSI Jatim telah berakhir. Gelaran pertandingan di Stadion Ketonggongawi telah mengantarkan dua tim, yakni Persinga dan Sang Maestro melaju ke babak 8 besar. Persinga Ngawi siap menyambut babak 8 besar Liga 4 Asprof PSSI Jawa Timur setelah menumbangkan Kresna Unesa FC dengan skor 3-1 di grup KK yang digelar di Stadion Ketonggongawi Selasa kemarin. Sejak babak pertama, Persinga bermain cukup dominan dalam penguasaan bola.
Pelatih Persinga Ngawi Muhammad Fahrudin mengaku bangga dengan permainan anak didiknya. Semua dijalankan sesuai dengan instruksi dan arahan yang telah ia berikan. Dalam persiapan laga selanjutnya di 8 besar, ia akan menyiapkan tim sebaik mungkin, termasuk nanti persiapan menghadapi putaran Liga 4 Nasional. Dan selamat hasil pertandingan ini memastikan kita lolos 8 besar ya, dan mungkin juga lolos ke putaran nasional. Beberapa hal memang perlu terus kita perbaiki. Mungkin hasilnya juga menyangkut motivasi yang lebih di depan masyarakat untuk menuntut hasil yang lebih baik dari pertandingan itu. Kemungkinan ada tambahan pemain baru atau gimana? Kita lihat nanti perjalanan ke depan masih ada 8 besar, semifinal, final. Masih ada dan waktu untuk berbenah masih ada karena putaran nasional pun kan kisaran habis lebaran baru ikutan. Kalau secara keseluruhan permainan ini? Sudah beberapa lebih tajam, artinya dari pergerakan, dari cara bermainnya sudah lebih tajam. Saya tidak menghitung gol saya pikir itu hanya bonus karena ketajaman kita dan motivasi. Pelatih Kresna Unesa FC David Agus Prianto mengakui keunggulan dari tim lawan. Meski begitu, ia menyatakan jika permainan timnya sudah cukup bagus. Pertandingan ini menjadi evaluasi untuk mempersiapkan laga di tahun berikutnya. Pertandingan terakhir ya, luar biasa. Tapi kita sudah berjuang maksimal, anak-anak sudah sesuai instruksi, tetapi hasil di luar ekspektasi kita. Kami siap tahun depan. Kita siap Unesa untuk tahun depan, lebih baik lagi, persiapan kami lebih panjang lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Yang perlu menjadi evaluasi apa coach dari teman-teman Unesa? Kami terutama kekurangan stok striker ya, striker kurang. Insya Allah tahun depan kami siap untuk kembali dengan kekuatan yang lebih bagus. Tanggapan untuk tim lawan? Selamat untuk Persinga untuk maju ke 8 besar. Itu saja. Sementara dalam pertandingan sebelumnya, sang maestro kokoh menempatkan posisi puncak grup KK setelah menekuk Arek Malang Indonesia dengan skor 2-0. Posisi ini membuat sang maestro mengemas 9 poin dari 3 laga dan Persinga Ngawi 6 poin dari 3 laga. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, usai dipastikan lolos 8 besar, Persinga Ngawi bakal kembali mempersiapkan penampilan terbaik mereka, termasuk merencanakan penambahan pemain baru yang dapat menambah daya gedor permainan. Sejumlah tim telah memastikan posisi lolos 8 besar Liga 4 Asprof PSSI Jatim. Selain itu, ke-8 tim tersebut juga berhak mewakili Jawa Timur untuk masuk dalam Liga 4 Nasional. Termasuk salah satunya Persinga Ngawi. Tim berjuluk Laskar Ketonggo ini bakal kembali menunjukkan permainan impresif mereka di babak selanjutnya. Manajer Persinga Ngawi, Andri Budi Setiawan mengaku selama 3 kali pertandingan di babak penyisihan grup KK 16 besar, permainan timnya sudah cukup bagus. Dengan mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan dari sang maestro, hal ini menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, untuk penguasaan bola selama pertandingan mampu di posisi 60-70%. Namun masih terdapat beberapa kelemahan saat proses finishing. Sehingga dalam laga lanjutan pihak manajemen bakal menambah pemain baru. Namun hal ini masih akan dikoordinasikan lagi dengan pelatih kepala. Ngawi atas dukungannya dan terima kasih atas partisipasinya semuanya. Di sini tadi berjalan lancar. Kita alhamdulillah diberi poin, lolos 8 besar. Untuk depan, insya Allah kita akan menambah pemain biar nanti Persinga Ngawi semakin baik untuk menghadapi di Liga Nusantara biar bisa Liga 3. Untuk posisi yang nanti akan ditambah di bagian apa? Masih kita anukan kemungkinan ada di bagian back striker atau midfielder itu? Mungkin di bagian depan. Kalau secara umum teman-teman pertandingannya gimana Mas? Secara umum bagus, penguasaan bola dari 3 permainan di Ngawi kita 6
60-70% untuk penguasaan bola. Banyak lagi tinggal hoki. Berarti kurang di eksekusi kemarin beberapa kali ya? Kembalinya ke hoki. Seperti diketahui dari hasil 16 besar grup KK yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi, terdiri dari Sang Maestro mengoleksi 9 poin, Persinga 6 poin, Arek Malang Indonesia 3 poin, dan Kresna Unesa FC sebagai juru kunci grup 0 poin. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.